Terima kasih Anda masih bersama kami dalam Presisi Petang. Untuk mengetahui pantauan arus lalu lintas sore hari ini, kita segera bergabung dengan Bribtu Susi, anggota NTMC Korlantas Polri, yang saat ini berada di Matraman, Jakarta Timur. Bribtu Susi, silakan dengan laporan Anda. Ya baik, terima kasih Ratu dan selamat sore pemirsa. Pemirsa, saat ini saya sudah berada di kawasan Matraman, Jakarta Timur. Kami laporkan bagaimana kondisi arus lalu lintas pada sore hari ini, yakni dari arah Senen yang akan lurus menuju ke arah Kampung Melayu saat ini sudah mulai mengalami kepadatan dan perlambatan kecepatan pun juga terjadi di arus atau di jalur ini dikarenakan meningkatnya jumlah kendaraan bertepatan di jam pulang perkantoran. Dan begitu juga dari arah Senen yang akan berbelok kanan ke arah Manggarai pun juga dalam keadaan padat dan juga mengalami ketersendatan. Dan dihimbau kepada para pengendara untuk tetap bersabar dan tetap berhati-hati serta tetap jaga jarak aman kendaraan Anda dengan kendaraan lainnya. Dan untuk kondisi lalu lintas sebaliknya yakni dari arah Kampung Melayu yang akan berbelok kiri ke Manggarai pun juga mengalami ketersendatan, dan begitu juga yang akan berbelok kanan ke arah Pramuka juga masih tersendat dikarenakan kendaraan yang saat ini masih mengalami perlambatan kecepatan dari beberapa arah. Dan sementara untuk kondisi lalu lintas pun juga dari arah Pramuka yang akan berbelok kiri ke arah Kampung Melayu juga mengalami situasi yang sama, dan untuk itu dihimbau kepada para pengendara untuk tetap berhati-hati dan tetap patuhi rambu lalu lintas. Dan memang saat ini sejak sore tadi pukul 15 sore memang lalu lintas atau arus lalu lintas di kawasan ini memang sudah terbilang cukup padat, dan juga di jam saat ini juga memang lalu lintas memang sudah sangat padat, dan untuk itu diharapkan kepada para pengendara untuk tetap mematuhi rambu lalu lintas juga marka jalan yang berlaku. Dan perlu kami himbau bagi Anda para pengendara roda 2 untuk tidak menerobos jalur berlawan arah atau melawan arus karena akan dapat membahayakan keselamatan diri Anda juga pengendara jalan lainnya. Dan juga perlu kami informasikan di kawasan ini juga banyak dilintasi oleh para pesepeda dan juga para pejalan kaki ataupun pedagang. Diharapkan juga tetap memberikan hak prioritas utama dan khusus kepada para pesepeda untuk tetap menggunakan lajur paling kiri jalan atau lajur khusus sepeda demi keselamatan bersama. Kami ucapkan terima kasih bagi Anda yang telah tertib dalam berlalu lintas serta mengikuti arahan maupun petunjuk para petugas kami yang berjaga di lapangan. Dan pemirsa, apabila Anda ingin mendapatkan informasi mengenai kondisi arus lalu lintas terkini, kami siap melayani Anda dengan cara menghubungi call center kami di 1500669 dan SMS Center di 9119. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan. Indonesia tertib, salam presisi. Demikian informasi lalu lintas yang dapat kami sampaikan langsung dari kawasan Matraman, Jakarta Timur. Selamat sore, kembali ke Ratu. Baik, terima kasih Bribtu Susi atas laporan Anda. Selamat kembali bertugas. Pandemi COVID-19 menyadarkan kita akan pentingnya melakukan inovasi di bidang kesehatan. Inovasi dan teknologi kesehatan akan menjadi wajah peradaban masa depan dan menjadi urat nadi transformasi kesehatan. Hal ini disampaikan Wakil Presiden Ma'ruf Amin saat membuka pameran inovasi dan teknologi kesehatan di Jakarta hari ini. Wakil Presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin membuka pameran inovasi dan teknologi kesehatan dalam transformasi kesehatan bertemakan melesat maju menuju resiliensi kesehatan. Kegiatan ini bertempat di Jakarta Convention Center pada Kamis 9 November 2023. Pameran ini merupakan bentuk apresiasi terhadap inovasi hasil riset dan hilirisasi, farmasi, alat kesehatan maupun teknologi kesehatan dalam negeri. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyampaikan pandemi COVID-19 memberikan kita banyak pelajaran, salah satunya terkait tata kelola sistem kesehatan nasional. Jadi pada saat pandemi kita melihat bahwa daya tahan sistem kesehatan kita itu lemah, khususnya di bidang obat-obatan dan vaksin waktu itu Bapak. Jadi pada saat pandemi terjadi, semua negara lockdown, kita tidak bisa memiliki akses ke obat-obatan dan vaksin yang sangat penting yang dibutuhkan oleh 270 juta masyarakat kita. Oleh karena itu, kedepannya kita ingin mengubah
agar sistem ketahanan kesehatan kita, terutama yang berkaitan dengan obat-obatan, berkaitan dengan vaksin, atau berkaitan juga dengan alat-alat kesehatan esensial yang dibutuhkan oleh masyarakat, itu bisa diproduksi di dalam negeri. Sehingga kalau ada terjadi lagi pandemi yang mengharuskan lockdown, kita tidak usah hidupnya bergantung ke negara lain. Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin juga menambahkan, inovasi tidak hanya seputar penemuan teknologi canggih, tetapi juga kreativitas dalam memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Salah satunya, mengintegrasikan tanaman obat tradisional dalam sistem kesehatan. Sekitar minggu lalu saya ketemu ahli hati, Pak, seorang profesor, dia bilang, karena kita baru menggencarkan hepatitis B, imunisasi buat tenaga kesehatan kan. Dia bilang, Bapak Menkes, dulu tuh kanker hati jangan lupa Pak Menkes. Kematian kanker nomor 1 paling banyak kanker paru. Nomor 2 tuh kanker hati. Orang Indonesia banyak itu yang kena penyakit hati. Mulai dari hepatitis paling ringan, kemudian jadi fibrosis lebih berat lagi, naik lagi jadi sirosis, kena kanker hati meninggal tuh banyak sekali. Salah satu bekas menteri saya Pak Dahlan Iskan juga pernah kan di transplant hati sampai ke Cina. Itu kan kena hati. Dia bilang, sekarang dulu disebabkannya virus, makanya dikasih imunisasi. Tapi sekarang banyak masalah metabolisme, salah satunya adalah fatty liver, ada lemaknya di sini. Wah, aku bilang, saya juga ada tuh lemaknya, dan ini ngilanginnya susah sekali, Pak. Saya udah 10 tahun didiagnosa ada fatty liver. Dia bilang, itu hati-hati Pak Menkes, itu bisa jadi kanker hati. Obatnya apa? Obatnya susah nyarinya, tapi ada tanaman Indonesia bisa ngobatin. Oh, saya baru tahu apa namanya. Karena itu butuh antioksidan yang namanya kukurmin. Itu ada di temulawak, Pak. Jadi pada kesempatan ini kita juga akan meluncurkan temulawak sebagai tanaman obat Indonesia yang kita akan promosi. Syukur-syukur kalau suatu saat bisa jadi kayak ginseng. Karena memang antioksidannya banyak, memang butuh bantuan penelitian dari teman-teman agar lebih banyak lagi manfaat dari temulawak ini yang kita bisa kaji, dan butuh bantuan dari teman-teman industri farmasi juga untuk mempromosikan. Wakil Presiden dalam sambutannya juga menekankan bahwa untuk mencapai resiliensi kesehatan perlu dilakukan inovasi di bidang teknologi kesehatan. Sebagai negara besar yang dikurniai oleh Allah Subhanahu wa taala dengan keberlimpahan sumber daya alam dan juga manusia, kita harus mengencangkan ikhtiar dalam inovasi dan penguasaan teknologi supaya bangsa kita ini tidak tertinggal dalam berbagai bidang pembangunan termasuk di bidang kesehatan. Kita harus sungguh-sungguh menyadari bahwa inovasi dan teknologi kesehatan adalah wajah peradaban masa depan. Inovasi dan teknologi kesehatan akan menjawab kebutuhan masyarakat modern, akan layanan kesehatan yang solutif, praktis, cepat, mudah, dan terjangkau. Inovasi harus menjadi urat nadi transformasi kesehatan yang tengah kita jalankan. Inovasi akan tumbuh dalam ekosistem kesehatan yang memiliki keinginan untuk berubah. Oleh sebab itu, mari kita bekerja sama untuk terus melakukan perbaikan inovatif dalam sistem dan layanan kesehatan kita. Jangan sampai sistem kesehatan kita gagal memenuhi kebutuhan masyarakat dan kalah dalam persaingan global. Pameran ini digelar sebagai rangkaian peringatan Hari Kesehatan Nasional ke-59 tahun 2023. Kegiatan ini juga menjadi salah satu langkah konkret Kementerian Kesehatan dalam upaya meningkatkan ketahanan nasional atau resiliensi di bidang farmasi dan alat kesehatan. Acara ini turut dihadiri oleh Wakil Menteri Kesehatan Dante Saxono Harbuono, Wakil Menteri Pertanian Harfiq Hasnul Kolbi, serta perwakilan dari berbagai institusi dan kementerian, termasuk para perwakilan Duta Besar negara-negara sahabat. Kaops Aman Bacuya 2023 Komjen Pol Wahyu Widada melakukan pengecekan kesiapan akhir venue opening ceremony FIFA U17 World Cup di Stadium Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada hari Kamis siang ini.
Memastikan kesiapan akhir venue opening ceremony jelang FIFA U17 World Cup 2023, Kaops Aman Bacuya 2023 Komjen Pol Wahyu Widada memantau kesiapan lokasi usai memimpin apel gelar pasukan pengamanan operasi Aman Bacuya 2023. Opening ceremony FIFA U17 World Cup akan diselenggarakan di Stadion Gelora Bung Tomo, Surabaya, Jawa Timur pada tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023 mendatang. Didampingi sejumlah pejabat operasi Aman Bacuya 2023 lainnya, Komjen Pol Wahyu Widada memeriksa sejumlah tempat di Gelora Bung Tomo, mulai dari kesiapan ruang VVIP, lapangan bola, hingga ruangan para pemain. FIFA U17 World Cup akan diikuti oleh 24 negara yang dibagi dalam 6 grup. Selain Stadion Gelora Bung Tomo yang menjadi venue opening ceremony, pertandingan juga akan dilaksanakan di 3 stadion lainnya, yaitu Stadion Manahan Surakarta di Jawa Tengah, Jakarta International Stadium di Jakarta, dan Stadion Sijalak Harupat di Jawa Barat. Dari Jawa Timur, Mentari Detanzil dan Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Berikut ini tim yang akan berlaga di Piala Dunia FIFA U17. Tetaplah bersama kami, Presisi Petang akan segera kembali.